Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini sebelum kita melakukan rutinitas kita, saya mengajak kita semuanya untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami, di mana atas pimpinan Tuhan malam sampai pagi hari ini Tuhan, kami boleh beristirahat dengan tenang dan kami boleh bangun dan menerima nafas baru yang berasal dari Tuhan. Itu semua karena kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami mau datang kepadamu Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Rapi siap kami Tuhan, berikan hikmat-Mu bagi kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu Tuhan, dan kami boleh mengaplikasikannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Rapi siap kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pasal 11 ayat yang ke-23 sampai yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Dan di sini saya akan memberikan tema bahagia sejati melalui kemurahan hati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih oleh Tuhan, kita Yesus Kristus sudah menjadi sifat alamiah manusia jika maunya hanya menerima atau mendapat, tapi tidak mau kehilangan atau memberi. Kita berpikir bahwa semakin kita menghemat untuk diri sendiri, ditambah dengan menerima dari orang lain, maka kita akan semakin bertambah-tambah dan berkelimpahan. Itu yang ada dalam pikiran manusia dan juga menjadi prinsip hidup orang di dunia. Pada pagi hari ini, Amsal 11 ayat 23-30 mengajarkan prinsip hukum tabur tuai dan kemurahan hati. Ayat ini menegaskan bahwa menjadi saluran berkat tidak membuat kita menjadi miskin, melainkan mendatangkan kelimpahan yang berasal daripada Tuhan. Sebaliknya, egoisme dan sifat kikir justru membawa kehancuran rohani, serta menjauhkan diri dari hikmat sejati yang berasal daripada Tuhan. Keinginan yang membawa kebahagiaan benar memiliki orientasi hidup yang memuliakan Tuhan dan membawa dampak positif bagi sesama. Keinginan mereka sejalan dengan kehendak Allah, sehingga buahnya adalah sukacita dan damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan. Sementara itu, keinginan orang fasik berpusat pada diri sendiri, serakahan dan ambisi duniawi yang pada akhirnya mendatangkan kekecewaan dan murka daripada Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat ayat yang ke-24, ada yang menyebarkan harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagian ini menentang logika duniawi yang menganggap menimbun harta adalah satunya cara untuk menjadi kaya. Itu suatu hal yang salah dalam berprinsip Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika kita memberi dengan kemurahan hati, Tuhan memberkati orang yang rela berbagi dan menjadi saluran berkat. Mereka yang menyiram orang lain dengan kebaikan justru akan disiram dan diberkati oleh Tuhan. Dan sebaliknya, ketika kita menahan berkat yang berasal daripada Tuhan, orang yang kikir menahan hak orang lain atau berkat orang lain, kehidupannya tidak akan pernah merasa cukup dan justru berujung pada kemelaratan spiritual. Amsal 11 ayat 24 sangat jelas Bapak Ibu. Ayat ini bukan sekedar prinsip spiritual, melainkan hukuman rohani tentang kemurahan hati, bahwa hidup menjadi bermakna dan berarti saat kita menjadi saluran berkat bagi sesama atau bagi orang lain. Memberi adalah menabur. Seperti prinsip menabur benih, harta yang ditanah atau harta yang ditahan hanya untuk diri sendiri ibarat benih yang disimpan di dalam lubang, ia tidak akan pernah menghasilkan buah. Tetapi sebaliknya, orang yang bermurah hati menyebarkan hartanya seperti petani yang menabur benih. Pada waktunya, taburan itu akan mendatangkan tuaian yang berlipat ganda dan kekayaan yang sejati yang berasal daripada Tuhan. Tetapi bahannya ketamakan, Bapak Ibu Saudara, menghemat secara luar biasa terkadang berakar dari ketakutan akan kekurangan atau sifat kikir.
Tuhan tidak melarang kita untuk mengelola keuangan dengan baik dan bijak. Namun, menahan apa yang seharusnya menjadi hak orang lain justru mendatangkan kutukan dan kehampaan. Kayak di mata Tuhan bukan tentang seberapa banyak yang berhasil kita kumpulkan, melainkan seberapa besar hati kita untuk membagikannya. Memberi tidak membuat kita miskin, justru membuka pintu bagi berkat Tuhan yang berlimpah di dalam kehidupan kita sebagaimana kita orang percaya. Dampak kehidupan, kalau kita melihat ayat 27-28, orang yang mengejar kebaikan akan menimbulkan perkenaan Tuhan dan manusia. Sebaliknya, orang yang mencari kejahatan akan celaka oleh kejahatan itu sendiri. Mengandalkan kekayaan duniawi, harta ibarat daun yang mudah gugur dan layu. Tetapi orang benar akan bertumbuh kuat seperti pohon yang rindang. Menjadi penyelamat jiwa, kalau kita melihat ayat ke-29-30, orang benar adalah pohon kehidupan, dan siapa bijak mengambil hati orang akan diberkati dalam kehidupannya. Dan hidup benar tidak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi membawa dampak yang menyelamatkan, seperti menjadi pohon kehidupan. Memenangkan jiwa adalah tugas utama kita, di mana perkataan dan perbuatan kita mencerminkan kasih Kristus sehingga dapat membawa orang lain mengenal Tuhan dan datang kepada Tuhan. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan yang bertata dalam kerajaan surga, kami ucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar dan boleh kami renungkan pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah renungan pada pagi hari ini tidak berlalu begitu saja dalam kehidupan kami, tetapi bisa menjadi rema dalam kehidupan kami, dan kami dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kami hari lepas hari, dan boleh kami menjadi berkat pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, kiranya Tuhan menyertai kegiatan kami pada pagi hari ini hingga malamnya nanti Tuhan. Kiranya Tuhan tutup bungkus dengan kuasa kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.